Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Renungan GP Kris Pangkal Pinang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang renungan online. Saat ini saya yakin Anda sering kali mendapatkan renungan-renungan online di WA, Facebook, ataupun media sosial yang Anda miliki. Nah, dalam renungan tersebut tidak jarang yang membahas pandemi COVID-19 ini. Yang mengutip ayat-ayat tertentu di PB ataupun di PL, sehingga membuat kita yakin bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat pandemi ini. Kita menjadi terheran-heran dan kagum akan penulisnya. Akhirnya kita pengen share lagi, kita pengen bagikan kepada orang-orang yang lain, kawan-kawan yang lain. Namun saudara-saudara, sebelum Anda menyebarkan renungan tersebut, kita perlu cek ulang apakah ayat tersebut dipakai sesuai dengan konteksnya. Apakah betul ayat itu yang dikutip bicarakan topik yang dibahas oleh penulis? Atau penulis hanya mencomot-comot ayat Alkitab saja tanpa memperhatikan arti sesungguhnya? Salah satu contoh ayat yang kita akan bahas hari ini adalah Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca bersama. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi dari kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah ke atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara-saudara, apa yang Anda pikirkan setelah baca ayat ini? Wah, pasti kepikiran wabah corona, bukan? Ada orang yang mengaitkan ayat ini dengan social distancing. Wah, cocok sekali. Negara COVID-19 ini kita diminta untuk kerja, belajar, sampai ibadah pun di rumah. Kita mungkin berpikir, benar nih, Tuhan marah. Dia sedang menghukum umat manusia, jadi kita harus bersembunyi di dalam rumah supaya amarahnya tidak menimpa kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini saja, ayat ini saja, sangat mungkin kita diyakinkan bahwa ayat ini berbicara tentang kondisi kita saat ini. Namun, ketika kita membacanya lebih luas, kalau kita baca satu pasal ataupun satu kitab, kita akan lebih mengerti konteksnya tidaklah berbicara tentang pandemi. Saudara-saudara, Yesaya 26 adalah sebuah nyanyian. Nyanyian ini ditulis Yesaya agar nantinya dinyanyikan pada waktu yang digenapi. Keterangannya ada dalam ayat 1. Ini adalah nyanyian kemenangan Tuhan. Yesaya menggambarkan Tuhan Allah Israel sebagai raja yang menang perang dan kembali ke kota Yerusalem serta dielu-elukan oleh rakyatnya. Kita akan membahasnya secara detail. Ini adalah bagian nyanyian-nyanyian dalam Yesaya 26. Ayat pertama sampai ke-6 adalah sebuah ungkapan kepercayaan kepada Allah Israel. Ialah keselamatan, damai sejahtera, dan gunung batuku. Kemudian ayat 7 sampai 9 Yesaya berseru kepada Tuhan, berdoa, menyatakan segala kerinduannya kepada Allah. Di sana dituliskan, kesukaan kami ialah menyebut nama Tuhan dan mengingat Engkau. Kami merindukan Engkau di waktu malam, dan kami mencari Engkau di waktu pagi. Kemudian nyanyian ini melanjutkan seruannya supaya Tuhan menghakimi orang-orang fasik dan menghukum kecurangan mereka di ayat 10 dan 11. Namun Yesaya sadar bahwa harus bergantung kepada Allah yang memberikan kedamaian. Tuhanlah yang membuat bangsa Israel itu bertambah dan semakin luas kekuasaannya. Ayat 12 sampai 15. Namun anugerah yang Tuhan berikan dan panggilan yang Tuhan berikan kepada Israel itu disia-siakan. Bangsa Israel gagal menaati Tuhannya. Di dalam nyanyian ini Yesaya menyadari dosa-dosa bangsa Israel. Ayat 16 sampai 18 menunjukkan pengakuan akan kegagalan bangsa Israel dan Tuhan menghajar umatnya karena kegagalan mereka tersebut. Umat Israel mengakui keberdosan mereka di masa pembuangan. Akan tetapi pengharapan bagi umat Israel di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya ada dalam ayat 19 sampai 21. Ayat ini merupakan janji Tuhan bahwa Ia akan menunjukkan keadilannya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan akan bertindak pada waktunya, memulihkan Israel dan menghukum musuh-musuh mereka.
Nah, saudara-saudara, setelah membaca satu pasal ini, minimal kita dapat melihat tema-tema yang dibahas oleh Yesaya. Dalam ayat 20, kata-kata dalam nyanyian ini sangat menguatkan. Di sana dikatakan, "Mari bangsaku, umat Israel tetap adalah milik Tuhan yang ia jaga dan pelihara. Ia masih mengingat mereka, dan ini adalah jaminan yang sungguh-sungguh menguatkan mereka." Kemudian apa yang dimaksud perintah Tuhan supaya mereka masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan bersembunyi? Nah, dalam ayat 20 ini adalah sebuah alusi dari Kejadian 7 ayat 16. Alusi adalah sebuah majas perbandingan yang merujuk dari sebuah kisah ataupun tokoh. Kejadian 7:16 adalah sebuah kisah di mana Tuhan menutup pintu bahtera Nuh dan keluarga masuk dalam bahtera, dan Tuhan mulai penghakiman akan dosa manusia dengan air bah yang luar biasa. Beberapa penafsir juga meyakini bahwa Yesaya 26 ayat 20 juga merupakan alusi dari kisah Paskah bangsa Israel, ketika Tuhan mengadakan tulah yang ke-10 dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Umat Israel diperintahkan untuk menyembelih domba Paskah, mengoles darahnya di atas dan di samping tiang pintu mereka, supaya malam itu pemusnah tidak masuk ke dalam rumah mereka dan membunuh anak sulung mereka. Di dalam kejadian itu, tulah ke-10, Tuhan membunuh anak sulung bangsa Mesir dan menyelamatkan anak sulung orang Israel. Di dalam ayat 21, siapakah yang dimaksud dengan penduduk bumi? Penduduk bumi yang dimaksud di sana adalah orang-orang jahat, orang-orang fasik. Tuhan akan mengalahkan kefasikan dan kejahatan serta membela umatnya yang setia. Dalam konteks Yesaya, kefasikan dan kejahatan tersebut digambarkan dengan kerajaan Asyur dan Babel. Kerajaan Asyur dan Babel adalah bangsa yang sangat kejam. Mereka sangat menyombongkan diri mereka, sebuah simbol kerajaan dunia yang melawan Tuhan. Dan kerajaan dunia inilah yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam penggalian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konteks ayat 20 dan 21 ini adalah penghukuman Tuhan kepada orang-orang fasik. Dan Tuhan tetap akan membela umatnya dan menjaga umatnya di masa penghakiman tersebut. Saudara-saudara, setelah kita membahas lebih mendalam, Yesaya 26 ayat 20 sampai 21 bukanlah membahas kondisi kita saat ini. Kita melakukan social distancing dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Hal ini kita lakukan atas dasar kasih kita akan sesama, atas dasar hikmat serta pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kondisi ini bukanlah semata-mata karena Tuhan sedang menghakimi orang-orang fasik dan menghukum musuh-musuh orang Kristen. Tidak, saudara, virus ini tidak pandang bulu. Yang Kristen, non-Kristen sama-sama bisa tertular kalau tidak jaga diri. Faktanya ada banyak pendeta-pendeta yang dipanggil Tuhan karena terjangkit virus ini. Kita perlu terus menggumulkan rencana Tuhan ketika Ia mengizinkan virus corona terjadi dalam kehidupan kita. Jangan terlalu cepat menyimpulkan maksud Tuhan untuk satu kejadian. Saudara-saudara, ada beberapa pesan firman Tuhan yang bisa kita dapatkan dalam Yesaya 26 ini. Pertama adalah kita perlu terus berharap kepada Tuhan. Bernyanyilah seperti nyanyian di pasal ini, sebab Dialah keselamatan dan damai sejahteraku. Saudara-saudara, umat Tuhan akan terus dimurnikan imannya lewat wabah, bencana, dan penderitaan yang terjadi di sepanjang sejarah. Biarlah nyanyian ini juga menguatkan kita, sama seperti ia menguatkan orang-orang Israel di zamannya. Kedua, Tuhan pasti menyatakan keadilannya dan penghukumannya bagi orang-orang fasik. Kuasa dosa pasti akan dihancurkan, kejahatan pasti akan dikalahkan, dan umat Allah akan diselamatkan. Kiranya dua hal ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan ini. Dan biarlah renungan ini menolong kita untuk belajar kritis dan selektif untuk membagikan renungan-renungan yang kita pernah dapatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan firman-Mu kepada kami. Tolong kami membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu Tuhan. Dan kami dikuatkan menghadapi pandemi ini.
Berikanlah kami hikmat-Mu dari kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.